Selalu ada hikmah, ada kucing pemirsa, jadi nggak digebrak mejanya ya. Tapi kita tetap balik lagi di acara kesayangan kita nih, ngambil hikmah lagi dari Pak Anam, Mas Anam, Masya Allah. Ini sekaligus pengen belajar sih, kalau misalkan ngurus kucing itu tadi gimana ya. Kayak misalkan contoh, sehari ini kalau dirupiahkan, punten misalkan, perlu berapa duit tuh? Atau berapa kilo makanan untuk 1.500 kucing, Masya Allah. Kalau untuk seharinya saja kita habis 2 karung makanan ya, 40 Yang kilo. basah atau yang kering? Yang kering. Yang kering. Cat food. Itu kalau untuk basah itu sekitar 2 kardus atau 2 dus kaleng pakan basah gitu. Kalau Jadi belinya harian atau nyetok bulanan? nyetok. Kalau kita sendiri itu nyetoknya kalau ada rezeki aja kok. Jadi kalau misalkan ada rezeki baru kita beliin gitu. Kalau misalkan nggak ada ya kita paling biasanya ngambil dulu di gudang gitu kan, bayarnya besok. Oke. Dan sekarang udah ada tim berapa, Pak? 11. 11 orang. Itu digaji? Digaji semua. Dari yang itu tadi ya? Dari dari dana masyarakat itu semua? Dari donasi. Sampai digaji 11 orang? Iya. Masya Allah. Masih kurang nggak itu 11 orang buat 1.500 kucing? Masih sebenarnya. Cuma jadi belum masih oprek lagi nih, iya. Open recruitment lagi. Masya Allah. Terus tetangga pernah ada yang protes nggak? Karena kan kalau ada yang nggak suka kan? Kalau untuk di lingkungan saat ini sih nggak ada. Namun kalau untuk di lingkungan yang saya belum pindah banyak. Jadi saya selalu berantem setiap hari itu. Terus ngurus limbahnya gimana kan? Ini pup. Ngurusnya ada satu karyawan itu untuk membuang limbah-limbah sampah tersebut. Gitu. Mereka mukim di rumah itu atau pulang pergi siapa? Pulang pergi. Sekarang Pak Anamnya bareng tinggal sama kucingnya di rumah yang itu? Yang tinggal bareng siapa aja? Saya sama saudara saya dan juga karyawan ada 5 yang tinggal. 5 orang tinggal bareng di situ. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terus luar biasa ini gimana perjuangannya untuk supaya ngurus 1.500 kucing. Pernah nyampe kekurangan nggak? Pernah. Terus gimana tuh kalau kurang kayak gitu kucingnya pada kelaparan? Ya, saya sebisa mungkin karena tanggung jawab saya ya, saya usahakan ya entah ngutang atau mungkin minjem dana ke teman atau ke kerabat pasti saya. Ngutang ke orang buat kucing. Berapa utang yang pernah paling gede? Kalau untuk itu tuh sekitar 10-15 juta. Kebayarnya berapa lama? Ya sebisa saya mungkin sekitar 1 tahun gitu kita cicil. Gitu. Ya Allah. Orang tua juga gini nggak di rumah? Rescue kucing juga? Enggak. Tahu di sini akhirnya udah izin, aku berhenti kerja sekarang benar-benar murni. Kalau untuk itu nggak izin sih, jadi orang tua sudah jadi seperti ini baru saya bilang gitu. Ngizinin nggak mereka? Alhamdulillah ngizinin. Yang penting ibarat kata hal baik gitu. Insya Allah. Terus kalau ada yang adopsi itu boleh? Boleh, datang milih gitu? Iya, jadi kita juga ada ruang terpisah yang mana kucing yang sudah siap adopsi. Persyaratannya apa? Untuk syarat di kita sendiri itu kan ada administrasinya ya, jadi administrasi 100.000 per kucingnya, dan nanti mengisi formulir perjanjian adopsi di shelter juga. Terus yang paling utama itu rumah pribadi, tidak sewa atau kontrak gitu. Oh, itu juga ikut dipertimbangkan ya. Kasih lihat lagi dong tadi ini kucingnya cuma jadi 2, pengen lihat beneran nggak ada tangannya loh pemirsa. Tuh perempuan ini meskipun namanya Mumul. Yang ngasih nama semua siapa? Saya. Tuh, ini bekas harusnya ada tangan di sini. Iya. Oh, masih rezeki Mamul. Alhamdulillah. Terus gimana? Mas Anamnya sekarang udah keluarga belum sih? Belum. Masih jomblo nih. Iya. Usia sekarang? 27. Nah, salah satu persyaratannya kalau mau beliau harus siap dengan langsung punya 1.500 anak ya. Anak kucing ya, Masya Allah. Terus fasilitas hotel ini jadi, berarti jadi namanya hotel, orang datang nitip itu juga yang berbayar gitu ada? Ada. Namun, jadi bisa ya? Namun kita nggak buka penitipan yang kayak di pet shop, mungkin pas waktu lebaran menitipkan itu nggak. Kita ada kayak program OTA gitu, orang tua asuh gitu kok. Jadi minimal 6 bulan untuk dititipkan. Jika misalkan kurang dari 6 bulan kita nggak bisa bantu gitu. Dibawa sama merekanya diadopsi kucingnya.
Oh iya kan, kalau biasa hotel kucing itu kan mereka lagi mudik nggak ada yang ngurusin, jadi ditaruh di pet shop itu bayar kan harian atau apa. Kalau ini mah justru ngebuka kalau siapa yang mau adopsi, tapi minimal jadi orang tua asuhnya 6 Ya bulan. itu bisa. Terus juga misalkan ada masyarakat yang menyerahkan, kan dilema juga ya, karena untuk diserahkan ke shelter sendiri itu kan nggak bisa dijenguk, nggak bisa dilihat lagi gitu kan. Jadi kita bikin program orang tua asuh ini di mana orang tersebut bisa untuk menengok ataupun mengunjungi kucingnya yang sudah diserahkan tersebut gitu. Terus pernah sampai ada yang mati di tempatnya Pak Anwar? Ada. Kenapa tuh? Karena kalau untuk di shelter itu kan banyak virus ya kok ya, jadi terkadang imun si kucing sendiri itu kan rata-rata ada yang nggak kuat gitu kan, jadi mereka ada yang sakit karena nggak nafsu makan, terus ya terpapar virus gitu. Tapi bukan karena yang apa kelaparan, nggak ada biaya saya pada itu sih, alhamdulillah nggak pernah ya. Virusnya gimana, bahaya nggak sih buat manusia? Dan setiap hari hidup dengan 1.000 kucing? Kalau untuk atau sempat awal-awal jadi kayak ada sakit, gatal-gatal atau gimana? Kalau untuk saya pribadi enggak sih, enggak ada penularan kecuali kayak misalkan skabies atau jamur itu kan yang bisa menularkan ke kita juga gitu. Oh, tapi nggak nyampe yang mengancam jiwa gitu penyakitnya mah ya? Enggak pernah. Alhamdulillah. Tuh luar biasa pemirsa. Bahkan kayaknya beliau mah udah kebal ini ya. Setiap hari dilatih 1.500, alhamdulillah. Nah pemirsa, kalau masih banyak yang pengen ditanyain lagi, untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di, belum boleh gebrak, masih ada si kucing ya. Tetap di Sah, selalu ada hikmah, jangan kemana-mana. Susahnya saya mereka ikut gitu. Ikut nemenin ya, sebelum akhirnya sampai di titik ini.